Shalom Petratin. Bagaimana kabarnya Petratin yang ada di rumah? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Teman-teman yang ada di gereja yang melayani saat ini keadaannya dahsyat luar biasa. Kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita satu dalam doa untuk memulaikan ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang Engkau terus curahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Karena Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami, di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menopang kami, Engkau selalu ada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan saat kami bersandar pada Engkau, segala sesuatunya Tuhan Engkau telah atur Tuhan di dalam tangan-Mu. Saatnya kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan ibadah kami. Kiranya Engkau melawat setiap kami Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami dan Engkau berkati setiap ibadah kami Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap memulaikan ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang tetap bersandar dan berpegang teguh kepada Tuhan saat ini. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, amin Tuhan. Ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah
ajaib Tuhan. Amin. Hanya Engkau Allah kami yang ajaib dalam setiap hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Engkau heran dalam hidup kami Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapa-Ku, amin Tuhan, ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku, Tuhanku, Kau heran kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu menurut kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Menurut kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau berikan hidup-Mu pada kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur Bapa atas segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan bersorak padamu lebih lagi Tuhan. Kami akan sorakan nyanyian kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau menerima kami Tuhan dan Engkau melawat setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman Petra Teens yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita puji Tuhan kita. Amin. Teman-teman Petra Teens yang di rumah siap? Siap, kita semua siap memuji Tuhan. Yeay. Yesus Kau kekuatan di hidupku, bahkan tentang langkahku.
surga bumi nyatakan, angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, akan Gentar langkahku, kau angkat tanganku, angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lemah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan. haleluya. Mari kita sorakan Tuhan saat ini. Namamu berkuasa, Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku nyatakan haleluya. namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Buat teman-teman yang di rumah, silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk Tuhan saat ini. Amin Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tanamkan Tuhan firman-Mu lebih lagi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku, amin, datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan.
kau sediakan, itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan, Itu yang kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Apa yang gak pernah kami pikirkan Tuhan, apa yang gak pernah kami lihat, apa yang gak pernah kami timbul dalam hati kami Tuhan, itu yang kau sediakan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami hidup hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami hidup hari ini semua karena anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini biarlah firman-Mu ditaburkan Tuhan, berbicara buat kami semua pakai bibir mulut hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom, selamat sore semuanya teman-teman Petra Teens. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman kembali di dalam minggu ini. Dan hari ini saya dikasih kepercayaan untuk berbagi sesuatu. Saya berdoa, saya selalu berdoa bahwa apa yang saya bagikan ini bisa jadi berkat buat teman-teman semuanya. Kita akan baca sama-sama di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-1. Kita akan belajar dari salah satu tokoh di Perjanjian Lama di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama berbunyi demikian. Sebelumnya judulnya adalah Naaman disembuhkan ya. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 firman Tuhan berkata demikian. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan bagi istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap seorang nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita lompat ke ayat yang ke-9. Ya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang, mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, Naaman adalah seorang panglima Aram. Dia seorang yang terpandang, ya, seorang yang berwibawa, tetapi dia mempunyai satu penyakit yaitu kusta, ya. Dia sakit kusta. Nah, kemudian suatu hari dia melepaskan seorang tawanan perempuan Israel, ya. Kemudian setelah itu perempuan ini bekerja untuk istrinya Naaman, ya. Dan satu kali perempuan ini berkata demikian. Saya bahasakan dalam bahasa saya, "Pak, Bapak pergi saja ke Israel. Di situ ada seorang nabi. Pasti Bapak akan sembuh, disembuhkan." Dan singkat cerita, Naaman pergi dan seperti ayat yang kita baca, dia bertemu dengan Elisa. Nah, yang menarik di dalam ayat 11 dan 12 berkata demikian. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia, ya, Nabi Elisa, datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku.
Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Seringkali kita seperti Naaman. Kita terjebak dalam situasi yang sulit, kita punya masalah, kita punya pergumulan, dan kita seringkali menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, ya, kita berserah kepada Tuhan, dan seringkali Tuhan menjawabnya dengan sesuatu yang sederhana. Sesederhana seperti Naaman. Naaman, Alkitab tidak menjelaskan secara rinci berapa lama dia sudah sakit kusta. Tetapi saya percaya bahwa Naaman setiap hari, every day, dia berharap agar dia disembuhkan. Dia berharap kustanya sembuh setiap hari. Alkitab tidak menjelaskan, sekali lagi, Alkitab tidak menjelaskan berapa lama dia sakit kusta. Tetapi saya percaya bahwa Naaman setiap hari dia pasti berdoa, setiap hari dia pasti menaruh iman percayanya kepada Tuhan demi kesembuhannya. Nah, kemudian dia menemukan satu realita yang terjadi, fakta yang terjadi, bahwa dia disuruh mandi di sungai Yordan yang kotor. Dan kadang-kadang kita seperti itu, benar ya? Kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita berdoa sama Tuhan, dan kadang-kadang Tuhan jawab dengan jawaban yang gak sesuai dengan hatinya kita. Masa sih saya disuruh mandi di sungai? Tuhan, saya punya masalah ini. Masa sih jawabanmu kayak gini? Sepertinya Tuhan menjawab dengan sesuatu yang, aduh kayaknya bukan ini yang kita harapkan gitu. Kita pengennya Tuhan jawabnya seperti ini, tapi kenapa Tuhan izinkan? Kadang-kala Tuhan sering menjawab doa kita dengan cara yang berbeda. Bahkan Tuhan selalu menjawab doa kita dengan hal-hal yang sederhana. Seperti ini, seperti Naaman, yaitu pergi mandi. Ya. Nah, dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-14 berkata demikian. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Apa yang selama ini kita harapkan? Apa yang selama ini teman-teman doakan? Teman-teman punya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun, sebutkan. Kita sering berdoa, kita taruh iman percaya kita kepada Tuhan setiap hari, kita bawa dalam doa puasa mungkin. Dan tetapi kadang-kala bahkan sering Tuhan menjawab doa kita, ya dalam tanda kutip, tidak seperti ekspektasinya kita. Kadang-kala Tuhan menjawab doa kita dengan hal yang sangat sederhana. Tetapi di dalam hal yang sederhana itu, disitulah tersimpan jawabannya kita. Apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan selama ini, jawabannya itu tersimpan di dalam satu perkara yang sederhana. Ya, seperti Naaman sekali lagi. Naaman berharap dia sembuh dari kusta. Dan ternyata kesembuhannya itu datang dari hal yang sederhana. Yaitu apa? Mandi 7 kali di dalam sungai Yordan. Sangat sederhana. Untungnya Naaman taat. Untungnya Naaman tidak berbantah-bantah. Deh, saya kepengennya Elisa itu jamah tubuhku. Saya kepengennya Elisa itu panggil nama Tuhan. Kemudian dia jamah tubuhku. Saya kepengennya begitu. Tapi kenapa dia susah mandi? Deh. Tapi untungnya Naaman, karena pegawai-pegawainya kasih tahu Naaman, akhirnya Naaman, ya udahlah, saya mandi. Untungnya dia taat. Dan ketika Naaman melakukan hal yang sederhana, di situ Tuhan bekerja mendatangkan kesembuhan. Ya, satu contoh Alkitab yang terakhir. Di dalam 1 Raja-Raja Satu Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Saya ceritakan saja ya. Satu kali Elia ya berada di sebuah negeri di mana kekeringan di situ terjadi ya. Jadi Elia suatu hari dia berada di sebuah negeri di mana kekeringan terjadi karena tidak ada hujan. Nah, kemudian Tuhan datang dan Tuhan bilang gini, Elia, kamu pergi sekarang dari negeri ini karena sudah kering, gak ada air,
kamu pergi, saya akan pelihara kamu di tempat yang lain. Dan Tuhan bawa Elia itu ke sebuah tempat yang dinamakan Sungai Kerit. Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Dan di sana Tuhan memelihara kehidupan Elia sedemikian rupa. Nah, tetapi sesudah beberapa waktu, Sungai Kerit ini menjadi kering karena nggak ada lagi hujan, nggak ada lagi air yang membasahi negeri itu. Nah, kemudian Tuhan datang lagi kepada Elia. Elia, berhubung karena, saya bahasakan dalam bahasa saya, berhubung karena Sungai Kerit sudah kering, sekarang kamu pindah lagi, pergi ke Sarfat. Di situ saya sudah menyediakan pemeliharaan yang baru gitu, melalui seorang janda di sana. Kamu pergi ke sana. Dan singkat cerita, Elia pergi ke sana. Ya, kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 berkata demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sungai yang tadi, yang Sungai Kerit. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab demikian, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak adalah roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang telah diucapkan dengan perantara Elia. Ini menarik. Sekali lagi, Alkitab tidak menjelaskan bahwa berapa lama janda ini mengalami kesusahan. Ya, taruhlah kita berandai-andai janda ini telah mengalami kesusahan, ya, selama 1 tahun, anggaplah. Saya percaya bahwa dalam waktu 1 tahun itu, setiap hari, ya, janda ini pasti menaruh iman percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong pelihara kehidupanku, tolong tidak lagi makanan Tuhan, tolong nyatakan pemeliharaan dalam kehidupan saya. Saya percaya setiap hari janda ini menaruh iman percaya kepada Tuhan. Nah, satu kali datang Elia, dan Elia minta minum, setelah minta minum, minta makan. Nah, yang masalahnya adalah Elia minta makan, pas sisa makanan dari janda ini sisa sedikit. Hanya Alkitab mencatat hanya untuk sekali masak istilahnya, hanya untuk sekali buat. Setelah buat 1 kali selesai, janda itu dan anaknya akan mati. Nah, tetapi yang uniknya adalah Elia mengucapkan firman Tuhan bahwa buatlah demikian, buatlah dulu bagiku. Dan sesungguhnya Elia bilang firman Tuhan, kamu akan, saya bahasakan dalam bahasa saya, kamu akan dipelihara sampai musim hujan nanti. Wow. Dan akhirnya janda ini melakukan seperti apa yang dikatakan Elisa. Hal yang sangat sederhana yang dilakukan oleh janda Sarfat. Tetapi hal yang sederhana itu yang membawa mujizat dalam kehidupannya. Teman-teman nangkap maksud saya ya. Terkadang kita sama seperti janda Sarfat, terkadang kita sama seperti Naaman. Kita berada dalam sebuah situasi terjepit, butuh pertolongan. Kadang-kala kita berada dalam satu situasi di mana Tuhan, saya butuh bantuanmu, saya butuh pertolonganmu. Dan kadang-kala Tuhan menjawabnya dengan hal yang sederhana. Ya, kadang-kala Tuhan kasih ya jawaban doa kita dalam bentuk yang sangat sederhana. Yang terkadang kita bilang, apa sih ini? Saya kan berdoa yang lain, saya minta ini, tetapi kenapa Tuhan kasih saya hal yang sederhana? Kita menganggap remeh hal itu. Tetapi ternyata di dalam hal yang sederhana itu, disitulah letak jawaban kita. Apa yang selama kita doakan, disitulah jawabannya. Nah, saya akan tutup
sharing saya dengan kesaksian ya. Saya waktu itu lulus D3 ya, D3 kampus. Kebetulan waktu itu lagi secara ekonomi keluarga juga lagi down ya, apalagi mama waktu itu resign dari kantor, jadi papa sendirian cari uang. Kemudian saya kan latar belakang farmasi, saya pernah magang di rumah sakit, bahkan pernah magang di sebuah perusahaan apotek skala nasional BUMN gitu ya. Dan saya pelajari sistemnya, saya itu suka mempelajari sesuatu. Saya pelajari sistemnya, wah kayaknya bagus banget nih sistemnya. Nah tetapi setelah saya lulus D3, saya mau cari pekerjaan gitu. Dan kemudian ada seorang teman tawari saya di sebuah tempat kerja yang tempat kerjanya saya sekarang gitu. Saya bilang, kok mau tawarkan saya di apotek biasa. Saya jujur agak, enggak banget begitu deh. Karena menurut saya turun level begitu ya. Saya sudah belajar dari rumah sakit, sistem manajemennya, bahkan belajar dari sistem manajemennya perusahaan BUMN. Terus kemudian saya kerja di istilahnya ya, dalam tanda kutip ya, apotek biasa. Sepertinya turun derajat gitu, ya turun level. Saya anggap remeh gitu. Tetapi setelah saya sudah menolak 3 kali tempat itu. Tapi pas yang keempat, akhirnya ya sudahlah. Karena kebutuhan ekonomi, udahlah saya masuk sana untuk bantu-bantu cari uang. Nah, setelah saya masuk di sana, bekerja di sana, saya menemukan bahwa apa yang selama ini saya doakan, apa yang selama ini saya harapkan, apa yang selama ini saya gumul-gumulkan, ternyata jawabannya itu datang di tempat kerja saya yang sekarang, yang sangat sederhana, yang saya anggap remeh, yang saya bilang ada deh, apa nih tempat kerja apa nih? Saya kepengennya tempat kerja yang besar apa, tapi kenapa Tuhan tempatkan saya di tempat kerja yang mungkin kelihatannya kecil gitu. Tetapi setelah saya kerja di sana, di tempat saya sekarang kurang lebih mau masuk 3 tahun, saya melihat apa yang selama ini saya doakan, apa yang selama ini saya harapkan, apa yang selama ini saya gumul-gumulkan, ternyata Tuhan menjawabnya di situ. Ya, sudah ada 2 sampai 3 perkara yang apa yang selama ini saya doakan, Tuhan jawabnya di situ, di tempat kerja saya yang sederhana. Ya, sekali lagi, Naaman dan janda Sarfat ini menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Mereka berdoa setiap hari, bergumul dengan pergumulannya masing-masing, dan jawaban dari doa yang mereka harapkan itu datang dari sebuah perkara yang sederhana. Amin. Ya, saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Saya undang pemain musik semuanya, tim PW boleh maju ke depan. Terkadang gini, kita punya masalah. Tuhan, saya punya masalah ini, saya punya pergumulan ini. Saya kepengen kau jawab saya seperti ini. Ini jeruk. Anggaplah saya punya masalah, saya punya pergumulan. Anggaplah saya punya masalah pergumulan. Dan saya kepengen Tuhan jawab seperti ini, seperti jeruk yang utuh. Jeruk yang utuh ini menggambarkan bahwa ini jawaban doa yang selama ini kita harapkan seperti ini. Ya, seperti ini. Saya maunya kau jawab seperti ini Tuhan, utuh seperti sebuah jeruk. Tetapi kadangkala bahkan sering Tuhan jawab doa kita, oke, kamu mau seperti itu ya? Oke, nih saya kasih kamu yang kecil. Seperti biji jeruk. Nih, ini jawaban doamu ada di sini. Dan seringkali terkadang kita berdoa ini, kita bisa minta, Tuhan saya kepengen jawaban doanya seperti ini. Tapi Tuhan kasih kita seperti biji kecil. Dan kadang-kadang kita bilang, apa ini? Saya kan mengharapkannya jeruk. Tetapi kenapa Tuhan kasih saya biji yang kecil? Apa ini? Tidak berguna. Ini kan bukan apa yang saya doakan. Ini bukan apa yang selama ini saya gumul-gumulkan. Tetapi saya mau beritahu sore hari ini, hal yang kecil itu Tuhan bisa pakai. Hal yang kecil, apa yang mungkin kau anggap remeh, apa yang mungkin kau bilang ada apa ini kah? Sama bilang di situ jawaban doamu ada. Sama seperti Naaman dan janda Sarfat. Apa yang selama ini mereka doakan, apa yang mereka selama ini harapkan, mujizat itu datang dari hal-hal yang sederhana seperti biji ini. Oke? Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan
berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dan peliharaku seumur hidup. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, dimanapun teman-teman berada. Akan selalu berkasih Tuhan, tetap abadi, oh, takkan berubah sampai selamanya. tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara apa yang kau doakan hari-hari ini? Apa yang hari ini kau gumul-gumulkan, teman-teman? Kau berdoa, meminta seperti ini? Seperti jeruk, gambaran utuh. Tuhan, saya punya masalah ini. Tuhan, saya kepengen kau jawabnya seperti ini. Tuhan, saya punya pergumulan ini, pergumulan keluarga, ekonomi, pergumulan di sekolah mungkin, di kampus, dimanapun. Saya kepengennya kau jawab seperti ini Tuhan, seperti ini. Tetapi mungkin Tuhan menjawabnya dengan hal yang sederhana. Saya mau bilang, jangan remehkan hal yang sederhana yang Tuhan kasih kepadamu, teman-teman. Bahkan buat siapapun yang menyaksikan siaran ini. Karena di dalam hal yang kelihatannya kecil, disitulah jawaban dari doamu itu datang. Saya nggak tahu apa yang kau gumulkan hari-hari ini. Saya mau bilang sekali lagi, terkadang Tuhan jawab doa kita seperti jeruk yang langsung utuh, tetapi terkadang Tuhan jawab doa kita melalui sebuah benih yang kecil.
Jangan pernah meremehkan hal yang sederhana yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Sekali lagi, bisa jadi bahkan sering sama bilang, jawaban dari apa yang kau doakan selama ini datang dari hal yang sederhana. Datang dari hal yang selalu kau anggap remeh. Dari situ datang jawabannya apa yang selama ini kau doakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, Jesus. Mari kau yang datang, mari kau yang sudah putus asa, datang kepada Tuhan. Mari kau yang sudah mulai kecewa mungkin, doamu mungkin tidak dijawab sama Tuhan, datang sama Tuhan hari ini. Oh Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Oh Aku berdoa Tuhan, buat setiap teman-teman Petra Teens, bahkan buat setiap siapapun yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Hamba merasakan ada orang-orang yang patah hati. Hamba merasakan ada orang yang menyerah. Karena mungkin jawaban doamu tidak seperti apa yang mereka harapkan Tuhan. Tetapi hari ini hamba berdoa buat setiap orang yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Apa yang mereka doakan hari-hari ini, apa yang mereka gumulkan hari-hari ini, apa yang mereka harapkan, mungkin sudah bertahun-tahun mereka berdoa dan mungkin Engkau belum jawab, mungkin Kau belum izinkan jawab, bahkan mungkin Kau sudah menjawabnya melalui hal yang sederhana, tetapi mereka nggak menyadarinya Tuhan, bahwa di dalam hal yang sederhana yang Kau berikan kepada mereka, di situ ada jawaban mereka Tuhan. Aku berdoa, biarlah ada iman-iman yang bangkit, orang yang sudah mulai putus asa karena mungkin doanya tidak dijawab, sore hari ini Tuhan bangkitkan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali kami berdoa meminta sesuatu yang besar, meminta mujizat, meminta hal-hal yang besar Tuhan. Tetapi kami selalu lupa bahwa mungkin jawaban dari apa yang kami doakan hari-hari ini, apa yang kami doakan mungkin selama bertahun-tahun, itu ternyata tersimpan dalam sebuah hal yang sederhana Tuhan. Terima kasih, bersyukur, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap teman-teman Petra Teens, berkati buat siapapun yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terus memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Musim boleh berganti, tetapi kami percaya bahwa kasih setia-Mu Tuhan selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, ibadah kita telah selesai untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan teman-teman Petra Teens. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa.